Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Salam. Saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester Data Warehouse dengan menyelesaikan dimensi-dimensi data yang ada di Excel database. Pertama, kita buat dulu untuk dimensi waktunya. Kita buat generate rows-nya. Di sini untuk membuat data yang akan diolah, kita buat defaultnya itu 10 tahun yang akan datang. Jadi kita ambil dulu generate rows-nya, kita ubah generate rows name-nya dengan generate rows hari. Limitnya karena kita ambil 10 tahun ke depan, kita buat limitnya 3650. Untuk field-nya itu ada tanggal awal, tipenya itu date, formatnya kita pilih yang day, month, years yang pakai tanda strip. Nah, untuk value-nya itu kita buat sesuai dengan formatnya ya. Formatnya pertama itu tanggal, bulan, dan tahun. Kita buat tanggal 1 bulan 1 atau bulan Januari tahun 2008. Kita sesuaikan tahunnya dengan database Excel yang telah diberikan sebelumnya. Supaya nanti kalau tahunnya berbeda, kita tidak perlu lagi drop table di database. Nah, ini tidak perlu kita centangkan, karena itu dia akan update data tiap detik. Kita oke kan. Nah, untuk data rows harinya sudah masuk selama 10 tahun ke depan. Untuk tab selanjutnya kita buat sequence-nya. Sequence. Dimana nanti di sequence ini kita masukkan nama-nama harinya. Add sequence, namanya add sequence hari. Untuk value name-nya itu kita ubah jadi tambah hari aja. Nah, ini tidak perlu kita ubah. Start value-nya kita buat 0 karena kita mulai dari hari Minggu. Increment by-nya kita buat 1. Kalau kita ubah jadi 2, nanti dia harinya akan kelipatan 2. 1, 3, 5, dan seterusnya. Kita hubungkan hop-nya. Nah, kita coba run dulu. Sebelum di run, kita save dulu ya. Kita beri nama UAS. Dimensi waktu. Karena kita menjalankan dari IRD tadi, skema tadi dimensi waktu. Kita coba run. Prosesnya agak lama. Nah, ini berhasil proses run-nya. Kita preview datanya. Nah, di sini terlihat bahwa tanggal awalnya sudah default ya. 2008 tahunnya, tambah harinya juga sudah dimulai dari 0, tidak ada kelipatan sama sekali. Nah, untuk tab selanjutnya kita buat calculating-nya menggunakan kalkulator untuk penghitungan harinya nanti. Nah, kita bukan hop-nya dulu, takutnya lupa. Quick, new field. Tanggal kedua, tahun. Data dari kalkulator ini disesuaikan ya dengan skema yang sudah dibuat tadi. Kuartal. Nah, ini skemanya. Dimensi waktu hasil kuartal. Nah, selanjutnya bulan, hari, dan kode hari. Nah, untuk kalkulatingnya, untuk di bagian tanggal kita buat date tambah B days. Untuk tahun, besarkan dulu biar nampak. Tahunnya itu
ini year of date A. Oke. Kuartalnya quarter. Nah, ini quarter of date A. Oke. Bulan, untuk bulan itu month of date A. Kita cari search saja supaya tidak lama mencarinya. Nah, month of date A. Oke. Untuk hari itu day of month kalau nggak salah. Day of month. Oke. Dan untuk kode hari itu menggunakan calculation-nya day of week. Day of week. Ini menandakan dia minggu keberapa ya. Ini harinya minggu keberapa? Minggu ke-1, 2, 3, 4. Karena ada satu bulan itu ada 4 minggu. Nah, untuk field-nya kita buat tanggal awal. Field B-nya tambah hari. Value tipenya date karena dia tanggal ya. Convention math-nya itu formatnya seperti dengan general rows tadi. Kita samakan saja. Hari, bulan, dan tahun. Formatnya strip ya, menggunakan strip. Convention math-nya malah turun ya. Gak bisa dinaikin lagi ya. Aduh, nomornya, fields-nya jadi berubah ya. Tanggal, fields-nya atau kita ulang buatnya aja deh. Jadi hilang semuanya karena lupa diokekan tadi. Kita buat ulang aja lagi. Tanggal, bawahnya itu tahun, yang ketiga itu kuartal, yang keempat itu bulan, yang kelima hari, dan yang keenam itu kode hari. Oke, sip. Calculation-nya tanggal, tahun, kuartal, bulan, hari, kode hari. Nah, urutannya sudah benar. Kita buat calculation-nya dari tanggal dulu. Day A plus B, days. Oke. Besarkan. Tahunnya itu menggunakan year of date A. Oke, sip. Oke. Kuartalnya quarter. Kita cari di filter aja ya. Nah, ini ada quarter of date A. Oke. Untuk bulan itu month. Cari di filter saja. Month of date A. Oke. Untuk hari day, kita buat day. Hari ini di day of month ya. Day of month of date A. Oke. Dan kode hari itu menunjukkan minggu keberapanya. Jadi day of week. Oke. Nah, untuk di field A itu dia tanggal awal. Dan di field B-nya itu dia tambah hari. Besarkan dulu biar nampak, biar kelihatan. Value tipenya itu date karena dia tanggal ya. Beda dengan menggunakan integer. Convention math-nya itu samakan saja dengan generate rows. Tanggal,
semuanya tanggal ya, fieldnya tanggal, karena dia data dari tahun, kuartal, bulan, dan lain-lain itu dia akan mengacu dari hasil kalkulasi dari tanggal. Untuk field B-nya itu dikosongkan saja. Value tipenya integer karena dia bukan tanggal ya. Bulannya integer, hari integer, kode hari integer. Nah, di sini agak bingung ya, hari itu string atau integer. Nah, di latihan sebelumnya itu hari itu integer. Nah, betul. Di sama ya. Di dimensi waktu untuk soal UASnya itu dibuat harinya itu integer. Oke. Hari, kuartal, bulan, tanggal, date integer. Oke, sip. Klik oke. Nah, kita habis itu kita coba run ya. Ini kita tengok apa dulu. Oh, ini yang tadi ya. Kita close saja. Nah, coba kita run. Setiap tahap yang kita buat itu harus kita run ya gitu, untuk menguji apakah dia berjalan atau tidak. Nah, kita tengok previewnya. Nah, sudah muncul kode hari, kuartal, bulan, dan sudah bergabung dengan generalsnya ya, yang telah dibuat sebelumnya. Oke. Untuk selanjutnya kita buat JavaScript-nya. JavaScript untuk nama kuartal. JavaScript yang dihubungkan hub-nya dengan kalkulator. Nah, kita ubah untuk nama JavaScript-nya JavaScript nama kuartal. Nah, kita buat script-nya di bawah. Untuk khusus pembuatan nama kuartal itu variabel nama kuartal yaitu sama dengan tanda petik kuartal tanda petik tambah kuartal. Nah, jika data sebelumnya itu kuartalnya hanya berupa angka integer, jadi kita buat nama awalannya itu kuartal dengan huruf besar K-nya ya. Nanti dia akan nambah dengan data kuartal yang telah dimasukkan pada database sebelumnya untuk memberi keterangan dari nama kuartal tersebut. Nama kuartal, fieldnya nama kuartal, tipenya itu integer. Oh bukan, untuk nama kuartal kita tipenya string kalau nggak salah. Tapi kita coba tes script dulu ya. Kalau betul integer berarti, nah, kuartal 10. Kuartal 10. Nah, kita coba ubah jadi string dulu ya. Kayaknya salahnya di tipe ini nih. Kita tes scriptnya lagi. Oke, nah berhasil. Jadi salahnya tadi di tipe datanya ya, harusnya string untuk nama. Kita coba run lagi. Nah, berhasil. Kita preview datanya. Nah, di sini terlihat bahwa nama kuartalnya itu telah masuk ya, telah sambung dengan data sebelumnya, di mana tiap data kuartal itu sudah diberi nama kuartal 1 untuk semua datanya. Nah, yang kedua itu kita memberikan data grid dari bulan, di mana nanti data bulan ini akan masuk ke data yang telah dimasukkan sebelumnya dan diberikan nama juga. Kode bulan
to integer. Yang kedua itu nama bulan lengkap. Itu tipe datanya string. Formatnya dikosongkan saja. Dan yang terakhir itu nama bulan singkatan. Nama bulan singkatan. Nah, tipenya itu string. Kita oke kan? Nah, coba kita run dulu. Apakah berhasil? Dan apakah data grid dari bulan yang telah disusun tadi berhasil atau tidak? Kita coba run dulu ya. Berhasil. Nah, di sini terlihat tanggal awalnya masih 0, tahun 0, kuartal 0, kode hari 0. Oh iya. Di sini kita masukin metanya ya. Jadi datanya belum kita masukin. Kalau kita lihat tadi ya, di preview datanya itu masih 0, itu karena datanya belum masuk. Kita lihat juga di latihannya, lookup bulan. Nah ya, sepertinya karena datanya belum masuk ya. Kita cek dulu deh. Dimensi waktu. Indeksnya preview data. Nah, ini preview data untuk JavaScript ya. Tapi untuk data grid bulan dia belum masuk datanya, masih 0. Kira-kira masalahnya apa? Nah, sepertinya sebelum kita buat apain dulu ya, JavaScript-nya dulu. Untuk data grid-nya kita sambungkan dulu dengan lookup. Lupa tadi untuk tab selanjutnya itu harus digabungkan dulu ya. Digabungkan dulu data yang telah dimasukkan tadi itu hari, kuartal dan lain-lain. Baru nanti digabungkan dengan data grid bulan. Kita hapus dulu ya delete hop ya. Nah, untuk data gridnya yang harus disambungkan lookup, karena tidak baca tadi ya, field name-nya mau ditujukan ke siapa gitu, dan specific key-nya itu belum dimasukkan juga. Jadi kita buat dulu lookup-nya. Sebelumnya kita hubungkan dulu hub-nya, Java ke lookup-nya dulu. Nah, sudah tersambung ya untuk data grid-nya, karena sudah masuk ke data kuartalnya. Kita ubah nama lookup-nya jadi lookup nama bulan. Lookup step-nya itu data grid nama bulan, Java. Field-nya itu kode bulan.
bulan. Oh, kira tak ketemu karena kita pakai data grid ya. Kita mencari kode bulan. Nah, ini baru ketemu. Jadi kita tadi salah nyambungkan itu ke Java kuartal ya, makanya dia tidak ketemu. Kita ubah harusnya ke data grid nama bulannya. Lalu fieldnya itu 6 string dan ini string. Kita besarkan dulu ya, karena nah ini yang harus kita ambil itu nama bulan lengkap dan nama bulan singkatannya dari data grid yang telah disusun tadi. Kita coba run. Nah, berhasil. Kita lihat preview datanya. Di sini terlihat nama bulan lengkapnya masih 0, nama bulan singkatnya masih 0 juga. Apakah nah, di lookup-nya ini masih integer. Nah, karena datanya belum masuk, makanya dia masih 0 ya. Kita masukkan dulu kode bulannya 1 sampai 12. Samakan dengan bulan di kalender itu ada sampai Desember. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Untuk nama bulan lengkapnya kita buat Januari. Februari. Di sini bebas ya, mau menggunakan nama bulan yang untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terserah. Pokoknya dia format datanya harus sesuai. Nama bulan lengkap September, Oktober, November, dan Desember. Nah, untuk nama bulan singkatnya kita singkat saja Jan. Kita buat tiga huruf aja ya. Mar, APR, Mei, Jun, Juli, AGS, Sep, OKT, Nov, dan Des. Nah, setelah kita masukin tadi, coba kita oke dan kita run ulang. Kayaknya tadi data yang pas di preview datanya itu masih 0 ya, karena data dari data grid bulannya itu belum kita masukin. Nah, kita preview. Nah, di sini sudah terlihat kode nama bulannya sudah masuk. Untuk di data grid, kita lihat di lookupnya penggabungan data yang sebelumnya, nama kuartal, nama bulan lengkap. Nah, sudah masuk ya. Nama bulan lengkap dan nama bulan singkatnya sudah tergrid gitu ke data yang sebelumnya. Kita susun dulu biar rapi. Nah, untuk selanjutnya kita buat JavaScript untuk nama hari. Kalau tadi nama kuartal, kita buat JavaScript untuk nama hari. Kita sambungkan dulu hook-nya antara lookup nama bulan tadi ke Java-nya. Kita edit. Untuk namanya kita buat nama JavaScript nama hari. Nah, untuk scriptnya variabel sebenarnya kalau untuk hari ini variabelnya cukup panjang ya. Lebih baik kita copy aja deh yang variabel script Java-nya yang dari latihan sebelumnya. JavaScript nama hari. Nah, ini kita copy dulu scriptnya, dimana menunjukkan ya tadi kode harinya menunjukkan hari apa. Nah, karena kita oke kan tadi. Kita buat ulang saja. Java script nama hari. Untuk variabelnya kita pastikan dari variabel latihan tadi. Nah, untuk field name-nya kita buat nama
hari, string. Nah, kita coba tes scriptnya dulu, apakah berhasil. Untuk setiap prosesnya kita harus tes script dulu ya sebelum kita oke kan. Nah, tadi berhasilnya tidak ada error, kita oke. Nah, selanjutnya kita coba run. Nah, berhasil. Di sini terlihat preview datanya dulu, kita tengok. Nah, setelah nama bulan lengkap dan nama bulan singkat tadi, maka masuklah nama hari tadi ya, berdasarkan kode hari. Dimana satu itu hari Minggu dan seterus-terusnya. Nah, ya. Kode hari 2 itu Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, dan 7 itu hari Sabtu. Karena di hari Minggunya itu kita buat tadi kode harinya itu 0 ya. Untuk tahap selanjutnya, kita buat JavaScript ya, untuk menentukan SK waktunya. Karena di sini data grid bulannya sudah tersambung semua, calculatingnya kuartal dan semua, jadi kita ingin membuat SK waktunya, itu primary key-nya ya, key dari entity-nya, sambungkan dulu dengan hook. Nah, kita edit, ubah namanya jadi JavaScript SK waktu. Variabel SK waktu itu dimana, yaitu hari ditambah buka kurung bulan kali 100 tutup kurung ditambah bulan tahun dikali 10.000 tutup kurung. Untuk field name-nya itu SK waktu, tipenya itu integer. Nah, di sini terlihat SK waktunya itu tipenya integer. Untuk dimensi waktu di entity-nya kita, jangan lupa titik koma untuk akhir descript-nya. Kita coba tes script-nya dulu sebelum diokekan, sebelum di run. Nah, berhasil, tidak ada error. Oke, kita coba run. Yes. Preview datanya. Nah, di sini terlihat ya bahwa SK waktunya itu sudah masuk di belakang nama hari karena diletaknya JavaScript nama hari. Nanti datanya masih berantakan ya, bisa disusun nanti dengan select value. Rapikan dulu susunannya. Nah, untuk datanya tadi masih berantakan, kita susun datanya dulu supaya rapi menggunakan select value, dihubungkan dengan Java-nya. Kita ubah jadi namanya urut waktu. Kita get field to select. Nah, di sini SK waktunya yang paling atas ya kalau di entity tadi, karena dia merupakan key-nya dari entity-nya. SK waktu hari, kita lihat entity-nya dulu, hari kuartal. Nah, ya. Hari naik ke atas, lalu nama harinya. Nah, untuk selanjutnya itu tahun. Tanggalnya kita naikkan di bawah nama hari ya. Lalu bulan, nama bulan lengkap,
tahun atau kuartal. Nah, ini terserah kita aja. Kalau kita membuat sesuai DT-nya boleh juga, namun datanya harus beraturan ya. Bulan, tahun, nama bulan lengkap. Nama kuartal dinaikkan di bawah tahun. Nama bulan lengkap tadi di bawah bulan ya. Kita pindahkan saja. Nah, untuk yang lainnya itu kita hapus saja. Tahun, nama kuartal. SK waktu, hari, nama hari, tahun, nama kuartal, nama bulan lengkap. Nah, pas ya, kita oke kan. Setelah itu kita run. Launch, yes. Nah, berhasil ya. Kita tengok preview datanya. Nah, sudah sesuai jika tadi SK waktu yang pertama, hari, nama hari, tanggal, bulan, nama bulan lengkap, tahun, dan nama kuartal. Untuk tahap terakhir, kita ingin masukkan data yang telah kita olah di Spoon tadi ke database menggunakan tabel output. Nah, kita buat outputnya dulu. Tabel output, buat namanya output dimensi waktu UAS. Tuh. Nah, untuk target connectionnya itu PHI OLAP, bukan PHI Minimart lagi ya. Untuk target tabelnya kita buat dimensi waktu UAS. Nah, sebelum kita masukkan ke outputnya, kita lihat dulu ya tadi itu database-nya nyambung atau tidak. Tadi udah nyambung ya, PHI OLAP-nya udah warna hitam pekat, hitam tebal. Nah, kita tengok PHI OLAP-nya udah masuk juga, connection-nya. Kita buat target tabelnya dimensi waktu UAS. Karena dimensi waktu tadi udah ada ya database-nya di apa? Dikerjakan di latihan-latihan. Jadi kita buat namanya lah saving to check out previous step or the connection hook. From previous step. Nah, iya. Masih nggak bisa nyambung karena hubnya tidak sambungkan. Kayak tidak baca dia ya. Data apa yang boleh dimasukkan ke database? Mohon maaf, ada kesalahan untuk penyambungan data hoops-nya. Nah, kita SQL dulu, execute, oke. Nah, berhasil ya. Sudah SQL execute, oke. Nah, kita coba run kan. Launch, yes. Nah, berhasil ya. Di sini terlihat bahwa pivot datanya sudah berhasil. Tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada error. Kita cek di Skylog-nya. PHI OLAP, kita refresh datanya. Nah, sudah masuk dimensi waktu UAS. Data table. Januari, nama bulan. Nah, demikianlah mengenai dimensi waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.